Klan Han. Apa yang akan kita lakukan, Ayah? Han Hui akhirnya ketakutan setelah mengetahui kalau orang yang ia singgung ternyata adalah anggota keluarga Kekaisaran Jingxi. Patriark Han Bao menatap jijik pada anak tak tahu diuntung itu dan berkata, apalagi yang bisa kita lakukan selain menemui mereka lebih dulu dan menyerahkan nasibmu pada mereka. Aku tidak mau klan Han dilenyapkan hanya gara-gara sikap kekanak-kanakanmu itu. Patriark Han Bao segera menyeret Han Hui keluar dari kediaman klan Han tersebut. Para penatua juga mengikuti mereka dari belakang. Wajah mereka tampak pucat sekali, takut seluruh anggota klan Han akan dieksekusi mati, kalau wanita yang disinggung oleh Han Hui tersebut tidak mau memaafkan klan Han. Patriark Han Bao melihat wanita yang sangat cantik dan pemuda tampan sedang berdiri di luar gerbang masuk kediaman klan Han. Dia langsung terpesona melihat kecantikan Xiao Yue yang sulit dicarikan tandingannya di kota Dayan ini. Akhirnya ia mengerti mengapa Han Hui bisa melakukan hal konyol yang membahayakan klan Han tersebut. Sepertinya nona muda itu memiliki sikap yang dingin, makanya namanya kalah tenar dengan Putri Wang Yuqing, padahal ia jauh lebih cantik, gumam Patriark Han Bao dan kemudian memperhatikan Fang Yuan yang tampak memiliki sikap yang arogan. Karena Fang Yuan malah menyilangkan kedua tangannya di dada begitu melihatnya datang. Sepertinya tuan muda ini yang mematahkan tangan Huier, gumamnya lagi sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Fang Yuan dan Xiao Yue. Anda siapa? Kenapa anjing kecil itu tampak begitu menyedihkan? Padahal aku hanya membuat lengannya sedikit terkilir saja. Fang Yuan bertanya pada Patriark Han Bao sembari tersenyum lebar menatap Han Hui yang menundukkan wajahnya, tidak berani menatap Fang Yuan. Aku Patriark klan Han. Han Bao, Tuan Muda Wang Yuan, sahut Patriark Han Bao tersenyum masam, kemudian menamparkan wajah Han Hui karena tidak menyapa Fang Yuan. Hei, anak bodoh. Cepat minta maaf pada Tuan Muda dan Nona Muda Wang. Patriark Han Bao membentak Han Hui. Maafkan diriku yang bodoh ini Tuan Muda dan Nona Muda karena tidak bisa melihat keagungan kalian. Kata Han Hui sembari bersujud dan membenturkan kepalanya 3 kali ke tanah. Xiao Yue hanya diam saja memperhatikan drama yang dimainkan oleh suaminya itu. Dia bahkan malas untuk menanggapi permintaan maaf Han Hui, sehingga para penatua klan Han tersebut menduga-duga nasib klan mereka sudah berakhir karena tidak mendapat respon apapun dari Xiao Yue. Fang Yuan menyeringai seperti khas tokoh penjahat dalam lukisan yang ia beli sewaktu menjadi penggemar berat pelukis tua Fang Fei saat masih di klan Fang dulu, di mana tokoh penjahat dalam lukisan itu adalah tuan muda klan besar, sedangkan tokoh utamanya adalah pendekar dari klan kecil. Fang Yuan lantas menginjak kepala Han Hui, sehingga secara refleks Patriark Han Bao menarik pedangnya. Namun, penatua pertama klan Han tersebut langsung menahan tindakan Patriark Han Bao, agar tidak bertindak gegabah. Apakah Anda ingin membunuh kami? Fang Yuan mengerutkan keningnya. Apakah kamu pikir ranah Tianzun sepertimu bisa menghentikan kakiku ini menghancurkan kepala anak kampret ini? Fang Yuan mengencangkan pijakannya, sehingga Han Hui meringis kesakitan karena wajahnya terbenam dalam tanah. Patriark Han Bao ingin sekali mematahkan kaki pemuda arogan di hadapannya itu, apalagi Fang Yuan malah menganggap remeh basis kultivasi yang ia miliki, sehingga Patriark Han Bao menduga ada ahli bela diri yang diam-diam melindungi mereka. Namun, ia tidak merasakan di mana keberadaan pelindung anggota klan Wang tersebut. Patriark Han Bao meredam amarahnya dan menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Kemudian berkata, orang tua ini sangat bodoh dan terbawa emosi.
Tolonglah Tuan Muda mengasihani Han Hui dan kami bersedia memberikan 5.000 keping emas serta Tuan Muda bisa dengan leluasa mengakses perpustakaan milik klan Han dan bebas mengambil gulungan bela diri yang ada di sana. Fang Yuan berhenti menginjak kepala Han Hui dan berkata, 5.000 keping emas sepertinya bagus juga. Mungkin dengan uang jajan sebanyak itu aku bisa memilih beberapa wanita cantik di rumah bordil mawar aduhai. Xiao Yue mengerutkan keningnya, sehingga patriark dan para penatua merasakan energi spiritual yang sangat dingin. Patriark cepat berikan apa yang diminta oleh Tuan Muda Wang. Bisik penatua pertama tidak ingin suasana hati Fang Yuan berubah dan tiba-tiba tidak mau menerima biaya kompensasi yang mereka berikan. Patriark Han Bao segera mengeluarkan 5.000 keping emas dari cincin dimensi miliknya dan memindahkan kepingin emas itu pada kantung penyimpanan, kemudian menyerahkannya pada Fang Yuan yang langsung menjentikkan jari tangannya sehingga kantung penyimpanan tersebut menghilang. Dia memiliki cincin dimensi juga. Ah, itu wajar saja karena ia adalah anak salah satu menteri, gumam Patriark Han Bao tersenyum masam menatap Fang Yuan. Apakah Huier sudah dimaafkan oleh Tuan Muda Wang? Tanya Patriark Han Bao ragu-ragu, karena Fang Yuan tak kunjung bicara setelah menerima 5.000 keping emas hasil pendapatan 2 bulan klan Han tersebut. Han Hui menahan ibu dari gadis kecil bernama Han Ruyan. Cepat bawa wanita yang dimaksud oleh Tuan Muda Wang. Patriark Han Bao langsung memotong ucapan Fang Yuan, ia tidak ingin gara-gara wanita itu, klan Han kembali mendapatkan masalah. Fang Yuan dan Xiao Yue saling berpandangan, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa, sehingga suasana menjadi hening, karena anggota klan Han tidak ada yang berani memulai berbicara, sedangkan Fang Yuan sudah kehabisan naskah untuk bersandiwara. Wanita yang kira-kira seusia dengan guru Su Bimbing tiba-tiba muncul. Dia langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Fang Yuan, karena para anggota klan Han tampak menaruh rasa hormat padanya. Budak Han Yun menyapa Tuan Muda. Fang Yuan langsung tersenyum lebar dan berkata, Bibi Yun ayo kita pulang. Han Ruyan sudah menantikan kepulanganmu, aku jadi lapar sekali. Nenek Chou harus memberikanku 10 jagung bakar sebagai biaya kompensasi hahaha. Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh sembari meninggalkan kediaman klan Han tanpa berpamitan pada Patriark Han Bao. Para penatua klan Han merasa tindakan Fang Yuan tersebut sangat sombong sekali, sedangkan Han Yun kebingungan dan menoleh ke belakang, tetapi penatua pertama melambaikan tangan pertanda untuk menuruti keinginan pemuda tampan di sebelahnya itu. Patriark Han Bao mengepal tangannya setelah Fang Yuan dan Xiao Yue pergi membawa Han Yun. Dia kemudian berkata, selidiki kedua anggota klan Wang tersebut. Apabila tidak ada ahli bela diri yang melindunginya secara diam-diam, maka bunuh saja keduanya saat meninggalkan kota Dayan. Baik Patriark, sahut penatua pertama, sembari melayang di udara dan mengikuti Fang Yuan serta Xiao Yue yang kembali ke tempat Nenek Chou. Paviliun Jingwu. Han Yu masih kebingungan, kenapa tiba-tiba klan Han melepaskannya, padahal suaminya telah mencuri harta berharga klan Han, makanya ia dijadikan budak di kediaman Patriark Han Bao tersebut. Dia ingin bertanya pada Fang Yuan dan Xiao Yue, namun, ia tidak berani, karena ia mendengar mereka berasal dari klan Wang, yang berarti keduanya adalah anggota keluarga Kekaisaran Jingxi. Han Yun hanya pasrah saja, apa yang akan mereka lakukan padanya. Namun, ia juga sangat senang karena Fang Yuan mengatakan mereka akan menuju tempat putrinya, Han Ruyan. Dia sudah sangat rindu sekali dengan gadis kecilnya itu,
karena Han Hui melarangnya meninggalkan kediaman klan Han selama menjadi budak di sana. Han Ruyan menawarkan jagung bakar pada pelancong yang lewat di depan lapak jualannya, tetapi tak ada satupun yang mau mampir ke sana dan para pelancong lebih memilih lapak sebelah yang memiliki pelayanan lebih bagus. Bagaimana keadaan kakak cantik dan tampan tadi? Iya. Apa mereka ditahan di sana seperti ibu? Kata Han Ruyan sembari menghela nafas panjang. Siapa yang berani menahan babang tampan ini? Biar kupatahkan kakinya, hahaha. Tiba-tiba suara yang familiar terdengar di telinga Han Ruyan dan ia langsung menoleh ke belakang. Kakak tampan. Han Ruyan langsung memeluknya. Namun, ia terkejut melihat wanita yang tersenyum padanya. Ibu! Teriak Han Ruyan melompat ke arah Han Yun, yang langsung memeluk putrinya itu. Fang Yuan menengadah menatap langit, ia berusaha membendung air matanya agar tidak tumpah membasahi pipinya. Ini adalah pertemuan yang sangat mengharukan, ia jadi teringat kakeknya yang sangat menyanyinya dengan cara membuangnya ke tempat yang dipenuhi oleh siluman, sehingga kakeknya itu selalu dimarahi oleh patriark klan Fang karena mengira dengan sengaja ingin membuatnya mati, padahal kakeknya bertujuan untuk melatihnya agar kuat secara fisik walaupun memiliki dantian cacat. Nenek Chou langsung menangkupkan tinju dan berkata, "Terima kasih Tuan Muda Wang telah meminta Patriark Han Bao membebaskan Yuner. Hutang budi ini akan selalu kami ingat dan kalau Tuan Muda menginginkan bantuan yang bisa kami lakukan di masa depan, maka jangan ragu untuk mendatangi kami." Fang Yuan mengangkat bahu Nenek Chou yang membungkukkan badan di hadapannya, dan berkata, "Nenek Chou tidak perlu memikirkan hutang budi, yang terpenting sekarang kemasin barang-barang yang perlu dibawa, karena kalian akan tinggal di klan kami." Nenek Chou dan Han Yun terkejut mendengarnya, bagaimana mungkin orang seperti mereka akan tinggal di klan Wang. Fang Yuan tahu apa yang mereka pikirkan dan segera berbisik, "Kami sebenarnya bukan berasal dari keluarga Wang, dan tidak lama lagi klan Han akan menyadarinya, makanya segeralah kembali ke rumah. Besok pagi-pagi datanglah ke penginapan Rubah Ekor 9, kami akan membawa keluarga Nenek Chou meninggalkan kota Dayan ini." Nenek Chou dan Han Yun sangat terkejut, wajah mereka pucat, kalau klan Han mengetahui kabar ini maka keluarganya akan dieksekusi mati. Begitu juga bila prajurit kekaisaran mengetahui mereka berkomplot dengan para penipu yang mengatasnamakan keluarga kekaisaran, apalagi membawa nama menteri, tentu hukuman yang mereka terima sangat berat juga dan kemungkinan besar adalah hukuman mati. "Baiklah, kami akan menunggu Tuan Muda di sana besok," sahut Nenek Chou, segera mengemasi dagangannya dan kembali ke rumah. Dia hanya berharap Fang Yuan dan Xiao Yue tidak berbohong serta meninggalkan mereka, karena nasib mereka kini bergantung pada keduanya. Han Ruyan belum memahami apa yang terjadi dan berkata, "Apakah kita masih bisa berjumpa lagi kakak cantik?" Xiao Yue mengangguk. "Tentu saja, besok kakak akan datang lagi." Xiao Yue melambaikan tangan sembari berjalan meninggalkan tempat itu, karena tidak baik berlama-lama di sana, nanti penatua pertama klan Han curiga dengan rencana mereka. Penatua pertama belum menyadari kalau kehadirannya sebenarnya sudah diketahui oleh Fang Yuan dan Xiao Yue, tetapi keduanya pura-pura tidak mengetahuinya dan dengan santai berjalan menuju paviliun Jingwu. Fang Yuan kagum melihat gedung paviliun Jingwu yang terlihat lebih megah dari gedung paviliun Sang Hui di kota Haosan. Para pengunjung paviliun Jingwu masih ramai walaupun sudah menjelang tengah malam. "Selamat datang Tuan Muda dan Nona Muda," sapa wanita cantik begitu Fang Yuan dan Xiao Yue melangkah kaki ke dalam paviliun Jingwu. Dia tahu kedua pelanggan ini pasti Tuan Muda salah satu klan di kota Dayan ini dan tentunya
Pengunjung paviliun Jingwu masih ramai walaupun sudah menjelang tengah malam. Selamat datang tuan muda dan nona muda. Sapa wanita cantik begitu Fang Yuan dan Xiao Yue melangkah kaki ke dalam paviliun Jingwu. Dia tahu kedua pelanggan ini pasti tuan muda salah satu klan di kota Dayan ini dan tentunya memiliki uang yang banyak juga. Kalau ia bisa membuat mereka mengeluarkan uang yang banyak di paviliun Jingwu ini, maka manajer paviliun Jingwu cabang kota Dayan ini akan memberikan bonus besar untuknya. Murid-murid jenius klan di kota Dayan ini sangat jarang memasuki paviliun Jingwu, karena sumber daya untuk menunjang kultivasi mereka telah ditunjang oleh Akademi Kekaisaran Jingzi, sehingga pendapatan paviliun Jingwu tidak terlalu besar di kota Dayan ini. Karena klan-klan di sini hanya melakukan pembelian pil penempaan tubuh dan senjata kelas kuning saja untuk murid-murid mereka. Fang Yuan tersenyum mendengar sapaan wanita cantik itu, dan ia yakin wanita di hadapannya itu adalah salah satu karyawan paviliun Jingwu, sehingga ia pun berkata, "Bolehkah aku berjumpa dengan manajermu? Katakan padanya kami ingin melakukan transaksi besar." Transaksi besar. Wanita tersebut terkejut mendengarnya. Tunggu sebentar tuan muda, aku akan segera memberitahu manajer Ma. Dia langsung berlari, sehingga mata semua laki-laki tertuju padanya, karena pemandangan itu memanjakan mata mereka. Xiao Yue mendengus dingin, dan melirik Fang Yuan yang berpura-pura memperhatikan senjata-senjata yang dipajang di sekitar mereka. Penatua pertama klan Han juga memasuki paviliun Jingwu, tetapi sebelum masuk, ia telah mengirim pesan pada Patriark Han Bao, bahwa mangsanya ternyata akan melakukan transaksi besar di paviliun Jingwu. Tentu itu mencurigakan sekali, karena seharusnya anggota klan Wei yang juga anak menteri malah memilih kota Dayan daripada ibu kota Kekaisaran Jingzi untuk melakukan transaksi besar. Siapakah mereka sebenarnya? Manajer Ma. Teriak wanita cantik tersebut sembari memasuki ruangan manajer paviliun Jingwu tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Maaf. Wanita itu kembali menutup pintu, karena manajer Ma sedang bermesraan dengan wanita cantik yang juga karyawan paviliun Jingwu. Manajer Ma, berhenti selingkuh. Teriak wanita itu kembali membuka pintu ruangannya, dan manajer Ma tampak mengerutkan keningnya sembari menatap tajam pada wanita itu, sedangkan selingkuhannya berpura-pura membaca dokumen. Ada pelanggan yang ingin melakukan transaksi besar, kata wanita itu tanpa peduli dengan suasana hati manajer Ma yang kesal padanya. Transaksi besar. Manajer Ma tersenyum lebar. Nanjiu, kamu tidak berbohong kan? Selidik manajer Ma curiga Nanjiu adalah mata-mata istrinya. Benar, keduanya tampak seperti tuan muda dan nona muda, bahkan basis kultivasi mereka sangat tinggi, padahal masih berusia 17 tahun, sahut Nanjiu dengan ekspresi wajah serius. Pria sepuh berambut putih itu segera merapikan pakaiannya, dan berkata, bahwa tamu itu ke sini dan jangan lupa perlakuan mereka dengan baik. Kita tidak boleh melepaskan tangkapan bagus ini hehehe. Manajer Ma tertawa terkekeh-kekeh, bahkan ia melupakan telah kepergok selingkuh dengan karyawannya sendiri. Baik. Sahut Nanjie segera kembali ke lantai bawah untuk menjemput Fang Yuan dan Xiao Yue. Dia tersenyum bahagia, karena pasti akan mendapatkan bonus besar, apalagi ia juga memiliki kartu as, karena memergoki bosnya itu sedang selingkuh dengan bawahannya sendiri. Muda. Transaksi di paviliun Jingwu. Tuan muda dan nona muda. Sapa Nanjiu setelah kembali ke lantai bawah. Mari ikuti aku ke ruangan manajer Ma, katanya lagi dengan senyum cerah. Fang Yuan mengangguk dan segera mengikuti Nanjiu, sedangkan penatua pertama klan Han yang sedang memata-matai mereka tidak bisa mengikuti mereka,
karena tidak sembarang pengunjung paviliun Jingwu yang boleh memasuki ruangannya. Aku mendengar Jenderal Jing sedang dirawat di paviliun Jingwu ini, apakah dia sudah sembuh? Fang Yuan penasaran kondisi terkini Jenderal Kekaisaran Jingzi tersebut dan ingin mencari informasi apakah ia berhasil menaklukkan siluman rubah ekor 9 yang setara dengan ranah immortal atau sama dengan basis kultivasi Jenderal Jing Er. Dia sudah pulih setelah menelan pil penyembuhan tingkat tinggi, tetapi meridiannya rusak sehingga kekuatannya mungkin hanya setara ranah alam langit saja, sehingga ia tak ubahnya jenderal sampah saja sekarang, sahut Ning Jiu sembari menghela nafas panjang. Untuk memulihkan meridian yang rusak dibutuhkan pil jiwa surgawi untuk mengobatinya, tetapi bahan utama pembuatan pil itu adalah lotus putih yang telah berusia ratusan tahun, dan itu adalah tanaman herbal yang sangat langka, kalaupun ada, mesti diimpor dari wilayah utara dan kebanyakan masih berusia belasan hingga puluhan tahun untuk bahan utama pil penyembuhan tingkat tinggi, tetapi itu tidak bisa digunakan untuk membuat pil jiwa surgawi. Fang Yuan berpura-pura ikutan sedih dan berkata, sungguh sangat disayangkan jenderal hebat seperti dirinya harus mengalami nasib naas begitu. Mungkinkah ia melawan Rana Ancient God, sehingga bisa kalah atau disergap oleh pasukan Kekaisaran Wei? Tidak, dia melawan siluman rubah ekor 9 yang setara ranah immortal. Sahut Ning Jiu. Apa? Dia melawan siluman rubah ekor 9 yang merupakan salah satu siluman dalam cerita legenda itu. Fang Yuan terkejut mendengarnya dan Ning Jiu langsung berhenti melangkah. Hehehe. Dia memakan umpannya, gumam Fang Yuan, sedangkan Xiao Yue mengerutkan keningnya, karena tidak menyangka suaminya itu terlalu pandai mengolah kata untuk mengelabui orang lain. Sit. Jangan keras-keras berbicaranya, nanti dia mendengarnya. Karena Jenderal Jing Er masih berkultivasi di sini untuk memulihkan energi spiritualnya dan katanya ia masih akan kembali ke hutan angker untuk menangkap siluman rubah ekor 9 yang berhasil kabur. Namun, kondisi siluman ekor 9 itu juga sedang terluka parah oleh serangannya, bisik Ning Jiu. Fang Yuan tersenyum lebar. Begitu juga dengan Ning Jiu yang sengaja membeberkan semua rahasia tentang Jenderal Jing Er agar pelanggannya itu puas dan mau melakukan transaksi besar seperti yang mereka katakan tadi. Tak lama kemudian mereka memasuki ruangan manajer Ma, dan Ning Jiu sudah tak melihat rekan kerjanya yang selingkuh dengan manajer Ma tersebut. Mungkin ia merasa malu, sehingga ketika Ning Jiu pergi ia juga segera meninggalkan ruangan manajer Ma. Mereka benar-benar murid yang berbakat tinggi. Mungkin mereka mendapatkan harta karun bernilai jual tinggi saat menjalankan misi dan enggan menukarnya dengan poin prestasi, gumam manajer Ma memperhatikan Fang Yuan dan Xiao Yue. Murid wanita cantik ini memiliki basis kultivasi yang sangat mengerikan, tetapi kenapa aku tidak pernah mendengar tentangnya? Apakah dia tidak belajar di Akademi Kekaisaran Jingzi atau mereka sebenarnya berasal dari luar kekaisaran? Pikirnya lagi sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada tamu spesialnya itu. Fang Yuan dan Xiao Yue langsung melakukan gerakan yang sama, dan Ning Jiu segera menyiapkan 2 kursi untuk mereka. Silahkan duduk tuan muda dan nona muda, katanya dengan senyum manis, dan tak sabar ingin mengetahui transaksi apa yang akan dilakukan oleh Fang Yuan dan Xiao Yue itu. Aku adalah manajer Ma, yang bertanggung jawab atas paviliun Jingwu, katanya memulai pembicaraan. Apa yang membuat tuan muda dan nona muda ingin berjumpa dengan pria sepuh ini? Hehehe. Selidik manajer Ma sembari tertawa pelan, karena 2 tamunya itu memasang ekspresi dingin. Fang Yuan melirik Xiao Yue yang diam saja, yang berarti istrinya itu ingin dia yang melakukan transaksi ini.
Kemudian Fang Yuan tersenyum tipis dan berkata, "Pertama aku akan menjual beberapa inti siluman dan tanaman herbal yang mungkin berguna untuk Jenderal Jing Er." Sontak saja, manajer Ma langsung terkejut mendengarnya. Bagaimana mungkin pemuda ini tahu apa yang terjadi pada Jenderal Jing Er, kecuali, dia menoleh ke arah Ning Jiu yang tersenyum masam. Padahal Paviliun Jingwu selalu merahasiakan data pribadi pelanggannya, bahkan sekarang ia tidak bertanya siapa nama pelanggannya ini. Manajer Ma ingin memarahi Ning Jiu, tetapi gadis cantik itu sudah mengetahui bobroknya, sehingga ia tidak bisa melakukan apa-apa pada Ning Jiu. Karena bila Paviliun Jingwu mengetahui kelakuannya itu, maka ia akan dipecat dan belum lagi tekanan yang akan ia hadapi dari keluarga istrinya yang berasal dari klan besar, sedangkan ia hanya berasal dari klan kecil. Yang kedua adalah aku akan memborong 10.000 pil penempaan tubuh, 1.000 pil roh tingkat rendah dan ratusan senjata kelas kuning, kata Fang Yuan lagi. Manajer Ma keheranan mengapa murid jenius seperti mereka memborong sumber daya untuk para pemula, padahal seharusnya mereka membeli pil berkualitas tinggi. Namun, ia tak akan bertanya lebih jauh untuk apa mereka memborong sumber daya yang cukup untuk pelatihan klan kecil selama 1 bulan tersebut. Aku setuju dengan pilihan kedua, sahut manajer Ma, kemudian menatap Ning Jiu dan berkata, "Ning Jiu, cepat ambilkan permintaan-permintaan tuan muda ini." "Baik manajer Ma," sahut Ning Jiu bergegas turun ke lantai bawah Paviliun Jingwu untuk mengambil pesanan yang dibutuhkan oleh Fang Yuan tersebut. "Nah, bolehkah aku melihat lotus putih milik tuan muda itu?" Manajer Ma sudah dapat menebak apa yang akan dijual oleh Fang Yuan, karena ia mengatakan akan menjual tanaman herbal yang dapat mengobati Jenderal Jing Er. Fang Yuan menjentikkan jari tangannya, sehingga muncul lotus putih yang mengeluarkan energi spiritual yin yang sangat kuat, sehingga manajer Ma membelalakkan matanya, karena terkejut. Ini lotus putih yang telah berusia jutaan tahun bahkan lebih, Paviliun Jingwu kami tidak akan sanggup membeli ini. Apa? Fang Yuan dan Xiao Yue terkejut mendengarnya. Namun, ia berpikir itu mungkin saja terjadi, karena alam rahasia Heidong adalah bekas dunia yang telah hancur dan tidak diketahui mengapa dunia itu hancur, tetapi ada bekas pertarungan besar terjadi di sana dulunya. Kalau begitu kira-kira berapa harga lotus putih ini? Tanya Fang Yuan penasaran. 100.000 keping emas paling murah, karena untuk membentuk 10 pil jiwa surgawi saja cukup menggunakan 1 kelopak lotus putih ini dan harga 1 pil jiwa surgawi adalah 5.000 keping emas. Coba bayangkan, berapa bila 15 kelopak lotus putih dijadikan pil jiwa surgawi? Kata manajer Ma dengan senyum lebar, ia juga merupakan alkemis tingkat kuning. 15 kelopak lotus putih berarti menghasilkan 150 pil jiwa surgawi yang berarti menghasilkan 750.000 keping emas, maka bila lotus putih dilelang, mungkin akan terjual antara 300.000 hingga 500.000 keping emas. Memikirkan ini saja hati Fang Yuan sudah senang dan melirik Xiao Yue yang tersenyum tipis di sudut bibirnya. Fang Yuan menyimpan lotus putih ke cincin dimensinya dan mengeluarkan 2 inti siluman salamander yang setara ranah alam inti jiwa, 5 inti siluman ranah alam roh, serta 7 inti siluman ranah alam langit. Kira-kira berapa keping emas untuk semua inti siluman salamander ini? Kalau manajer Ma mau, aku juga memiliki tubuh utuh siluman ikan yang setara ranah alam utusan dewa dan siluman serigala berbulu putih yang setara ranah alam langit. Fang Yuan penasaran apakah semua ini cukup untuk membayar pesanannya yang sedang diambil oleh Ning Jiu. Tersembunyi.
Manajer Ma mengkalkulasikan harga jual inti siluman dan tubuh utuh siluman ikan serta siluman serigala berbulu putih dengan pil-pil yang dibeli oleh Fang Yuan. Tuan muda hanya mendapatkan 100 senjata kelas kuning saja untuk biaya barter transaksi kita ini, kata manajer Ma dengan senyum lebar, karena ini adalah transaksi besar pertamanya selama menjadi manajer paviliun Jingwu di kota Dayan ini. Para klan-klan yang ada di sini, biasanya melakukan transaksi kecil saja. Jenis senjata apa yang akan Tuan muda ambil atau hanya butuh beberapa saja dan sisanya dikalkulasikan dalam bentuk keping emas? Katanya lagi. Fang Yuan yang berpura-pura menjadi Tuan muda tentu malu untuk membatalkan pesanan senjata yang dikatakannya. Dia lalu berkata, jenis pedang 40, panah 25, tombak 15, dan jenis lainnya 20. Xiao Yue menatap kagum pada suaminya itu, karena tak menyangka ia akan membelikan senjata roh kelas kuning untuk klan Xiao-nya, padahal untuk klan kecil seperti klan Xiao, hanya para penatua serta anak-anak mereka saja yang mampu membelikan senjata roh kelas kuning, sedangkan anggota klan cuma memakai jenis senjata biasa saja. Baiklah, aku akan meminta Ning Jiu mengambilkannya nanti, kata manajer Ma tidak menanyakan, bagaimana cara Fang Yuan membawa senjata roh kelas kuning tersebut, karena ia sudah mengetahui kalau Fang Yuan memiliki cincin dimensi. Fang Yuan mengerutkan keningnya, karena merasakan keberadaan ahli bela diri yang memiliki basis kultivasi ranah Sein sedang bersembunyi di ruangan di sebelah ruangan manajer Ma tersebut. Fang Yuan tidak bertindak apapun, ia berpura-pura tidak mengetahui keberadaannya karena ahli bela diri tersebut tidak menunjukkan gejala akan menyerangnya. Namun, ia tetap bertindak waspada, mengingat ada lotus putih, tanaman herbal yang sangat berharga di dalam cincin dimensinya. Dia yakin manajer Ma mungkin akan mengutus ranah Sein ini untuk merebut lotus putih miliknya nanti setelah meninggalkan paviliun Jingwu ini. Tuan Ma, aku sudah menyelidiki kedua tamu ini, kata ranah Sein tersebut melalui suara telepati pada manajer Ma. Bagus, apa yang kamu dapatkan? Sahut Tuan Ma dengan seringai tipis terpancar dari sudut bibinya. Mereka mengaku sebagai anak menteri dan mengacau di klan Han. Sekarang penatua pertama klan Han sedang mengikuti mereka, karena penasaran apakah ada ahli bela diri yang melindungi mereka, kata ranah Sein tersebut. Jelas-jelas mereka berbohong, karena tidak ada anak menteri seperti wanita cantik ini. Kalaupun ada maka akan diadakan pesta 40 hari 40 malam, karena dia akan menjadi calon kultivator dari keluarga Kekaisaran Jingxi yang akan menuju sekte-sekte besar di benua tengah. Manajer Ma yakin kedua orang ini berasal dari Kekaisaran Wei, karena kota Dayan ini sangat dekat dengan perbatasan. Melihat raut wajah manajer Ma, Fang Yuan berpikir mereka sedang berdiskusi tentang dirinya dan Xiao Yue. Iya, itu memang wajar, mereka masih takut ada ahli bela diri yang melindungi dirinya dan Xiao Yue, karena tidak mungkin murid-murid klan bertalenta tinggi dibiarkan berkeliaran tanpa pelindung, itu sama saja dengan membiarkan musuh menghancurkan lumbung harta mereka. Apakah ada ahli bela diri yang mengikuti mereka? Aku yakin mereka minimal dijaga oleh ranah immortal. Bila kita salah langkah bisa dihancurkan paviliun Jingwu ini, kata manajer Ma makin penasaran, karena siapa yang tidak tergiur dengan harta karun yang tiba-tiba datang sendiri menghampirinya. Sejauh ini aku tidak merasakan keberadaan ahli bela diri di kota Dayan ini, kecuali penjaga mereka memiliki teknik khusus untuk menyamarkan tingkat kultivasinya atau memiliki artefak khusus, kata ranah Sein itu berspekulasi. Fang Yuan meninju dinding di sebelahnya, sehingga menimbulkan lubang menganga, sedangkan ranah Sein yang duduk di sana langsung menghindar dari bongkahan dinding yang mengarah padanya.
Manajer Ma dan Ranah Sein tersebut terkejut dengan tindakan Fang Yuan itu. Kenapa Tuan Muda menghancurkan dinding itu? Manajer Ma berpura-pura keheranan dengan tindakannya itu. Fang Yuan mendengus dan berkata, "Kalau kalian ingin mencuri lotus putihku, lakukan saja sekarang. Aku tidak takut dengan Ranah Sein itu." Fang Yuan menunjuk pria sepuh di ruangan sebelah mereka. "Sampah seperti dirinya hanya akan menggelitikku saja," ejek Fang Yuan dengan seringai tipis menatap manajer Ma. Xiao Yue terkejut melihat ada ahli bela diri Ranah Sein sedang mengawasi mereka, padahal ia sudah mengedarkan energi spiritualnya untuk menyelidiki apakah ada yang mengawasi mereka. Dia tak menyangka Fang Yuan bisa menyadari keberadaan Ranah Sein tersebut, bahkan menebak apa yang sedang mereka rencanakan. Manajer Ma terkejut mendengar ucapan Fang Yuan dan yakin pemuda tampan tersebut tidaklah sesederhana yang ia pikirkan. Ranah Sein yang ada di ruangan sebelah juga mengirim suara telepati agar tidak mencari masalah dengan Fang Yuan. Dari gertakannya saja sudah terlihat jelas ia berasal dari keluarga hebat yang tidak boleh disinggung. "Tuan Muda terlalu berpikiran aneh-aneh," kata manajer Ma sembari tersenyum masam. Dia berkeringat dingin dan takut Fang Yuan makin marah. Tuan Liu itu adalah pelindung paviliun Jingwu cabang kota Dayan ini, makanya ia berada di sana, karena di sana adalah ruangannya. "Iya kan Tuan Liu?" Dan Ranah Sein itu langsung mengangguk sembari tersenyum masam juga menatap Fang Yuan yang tampak cuek saja. "Baguslah, aku mengira manajer Ma mengajak diriku untuk bergulat. Sudah lama juga lengan besar ini tidak diregangkan," kata Fang Yuan sembari memegang lengannya yang sebenarnya tidak besar, sehingga Xiao Yue tertawa pelan karena merasa ucapan suaminya itu sangat lucu. Sedangkan manajer Ma dan Ranah Sein itu tidak berani tertawa karena Fang Yuan tetap memasang ekspresi wajah serius. Manajer Ma mengeluarkan plakat yang terbuat dari emas dan menyerahkannya pada Fang Yuan. "Tuan Muda bisa menggunakan ini untuk memasuki semua paviliun Jingwu dan akan dilayani sebagai pengunjung VVIP. Tentunya akan mendapatkan diskon 2% setiap transaksi serta kami akan membeli apapun yang Tuan Muda jual termasuk pil," kata manajer Ma yang merasa Fang Yuan sebenarnya sedang belajar alkimia dan melihat bakat bela dirinya. Ia yakin Fang Yuan akan menjadi alkemis hebat di masa depan. Tentu bila paviliun Jingwu berhasil menjalin kerjasama dengannya maka mereka sama saja sedang menanam bibit unggul yang akan mendatangkan keuntungan besar di masa depan nanti. Apakah ini sejenis suap? Selidik Fang Yuan, karena merasa manajer Ma ini seperti kancil saja, sangat lihat membaca situasi. "Hahaha. Itu terserah Tuan Muda untuk menilainya. Tetapi bila Tuan Muda kembali ke Kekaisaran Wei maka Tuan Muda bisa menggunakan plakat itu saat memasuki paviliun Jingwu kami yang ada di kota Tianwu atau di kota Hanzhong. Khusus untuk kota Hanzhong yang menjadi manajer di sana adalah putra tertuaku bernama Jing Yichai. Kalau Tuan Muda mengatakan Anda direkomendasikan olehku, maka dia pasti akan membantu Tuan Muda bila mengalami kesulitan. Ingat bila mengalami kesulitan saja hehehe. Aku tidak bermaksud merendahkan kemampuan Tuan Muda." Manajer Ma tertawa pelan untuk meyakinkan Fang Yuan agar menerima plakat emas tersebut yang hanya dimiliki oleh pelanggan VVIP saja dan kebanyakan dipegang oleh patriark dari klan-klan besar. Fang Yuan menghela nafas panjang seolah-olah sulit untuk menerima hadiah dari manajer Ma tersebut. Dia kemudian berkata, "Karena manajer Ma memaksaku, maka kusimpan saja, mana tahu aku menjalankan misi ke kota Hanzhong, maka aku akan mengajak putra manajer Ma minum teh." Manajer Ma sangat senang Fang Yuan menerima plakat emas tersebut, kemudian Ning Jiu datang membawa pil-pil yang dipesan oleh Fang Yuan. Namun,
Matanya tertuju pada dinding yang telah bolong dan Tuan Liu sedang tersenyum masam menatapnya, sehingga ia kebingungan, apa yang telah terjadi di sini. Tawaran manajer Ma. Ning Jiu. Ambil lagi 40 pedang, 25 busur panah, 15 tombak dan 20 campuran di luar ketiga jenis yang aku katakan itu. Dan ingat, semuanya adalah senjata roh kelas kuning, kata manajer Ma setelah Ning Jiu menyerahkan pil-pil pesanan Fang Yuan. Dengan cepat Ning Jiu menuju lantai bawah paviliun Jingwu. Ia tidak mau Fang Yuan merasa pelayanannya tidak memuaskan sehingga paviliun Jingwu memecatnya. Belum lagi ia melihat dinding di sebelah Fang Yuan hancur dan Ning Jiu berspekulasi pemuda tampan itu tuan muda pemarah serta arogan, walaupun sebelumnya ia tampak ramah saat berbicara dengannya. Setelah Ning Jiu pergi, manajer Ma tersenyum menatap Fang Yuan dan berkata, apakah tuan muda sudah memiliki rencana kemana akan menjual lotus putih itu? Selidik manajer Ma yang masih tertarik dengan tanaman herbal langka tersebut. Fang Yuan mengerutkan keningnya. Aps, tuan muda jangan berpikiran aneh-aneh, orang tua ini hanya menyarankan tuan muda untuk menjualnya ke paviliun Jingwu di ibu kota Kekaisaran Jingxi dan kebetulan besok akan diadakan lelang di sana. Tuan muda pasti tahu, di sana pasti berkumpul para bangsawan, utusan klan besar dan sebagainya, selama manajer Ma, karena ia tahu Fang Yuan tidak nyaman saat ditanyakan mengenai lotus putih itu. Fang Yuan juga berpikir itu adalah kesempatan yang bagus. Namun, masalahnya adalah waktu liburan yang diberikan oleh Kepala Akademi Kekaisaran sangat terbatas dan bila ia pergi ke ibu kota Kekaisaran Jingxi, maka dipastikan ia akan terlambat kembali ke Akademi Kekaisaran. Guru pelataran dalam yang menjadi guru pembimbingnya pasti akan memarahinya. Manajer Ma melihat Fang Yuan ragu-ragu mengambil keputusan, tetapi ia yakin Fang Yuan sebenarnya ingin ke sana. Kemudian ia berkata, bagaimana kalau tuan muda ikut bersamaku ke ibu kota dan tuan muda bisa menaiki siluman burung milik paviliun Jingwu, kami pergi dan pulang ke kota Dayan ini lagi. Fang Yuan sangat senang mendengarnya, karena dengan menumpang siluman burung itu maka mereka bisa kembali secepat mungkin setelah acara lelang selesai dilaksanakan. Baiklah, kapan kita akan ke sana? Fang Yuan sudah tak sabar ingin mendapatkan ratusan ribu keping emas dari penjualan lotus putih miliknya tersebut. Acara lelang akan dilaksanakan tengah hari besok, dan kita akan berangkat pagi dan akan sampai ke sini lagi saat sore hari. Jadi, aku merasa tuan muda masih bisa mengejar ketertinggalan waktu yang termakan lebih lama di Kekaisaran Jingxi ini, hehehe. Manajer Ma tertawa terkekeh-kekeh, sehingga Fang Yuan tersenyum masam, karena tua bangka ini terlalu hebat dalam membaca isi pikirannya. Kalau begitu kami akan kembali ke penginapan dan aku akan menghampiri Nona Jiu untuk mengambil senjata roh kelas kuning pesanan kami, kata Fang Yuan langsung berjabat tangan dengan manajer Ma dan ia menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Tuan Liu yang ada di ruangan sebelah. Tuan Liu tersenyum dan melakukan gerakan yang sama. Dia tetap bersikap hormat, walaupun basis kultivasi Fang Yuan lebih rendah darinya, karena sudah biasa orang-orang dari kalangan rakyat biasa yang menaruh hormat pada kalangan bangsawan atau klan besar. Manajer Ma ingin berjabat tangan dengan Xiao Yue, ia langsung terbius dengan kecantikannya. Namun, manajer Ma harus kecewa, karena Xiao Yue malah menangkupkan tinju sebelum meninggalkan ruangan itu. Han sayang, cepat kemari layani aku, seru manajer Ma dan tiba-tiba gadis cantik muncul dari ruangan Tuan Liu yang geleng-geleng kepala melihat tingkah pria sepuh yang sebaya dengannya itu. Hehehe. Mari kita lanjutkan ronde yang tertunda tadi, goda manajer Ma yang suasana hatinya sedang ceria tersebut,
karena berhasil melakukan transaksi besar malam ini. Ning Jiu ingin menuju ruangan manajer Ma, tetapi tiba-tiba ia bertemu Fang Yuan dan Xiao Yue yang ingin turun ke lantai bawah paviliun Jingwu tersebut. Tuan muda dan nona muda. Sapa Ning Jiu sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada keduanya. Fang Yuan dan Xiao Yue melakukan gerakan yang sama, keduanya tetap menaruh hormat, walaupun Ning Jiu bukanlah ahli bela diri, sehingga wanita cantik tersebut sangat takjub pada dua murid yang menurutnya berasal dari klan besar tersebut. Padahal biasanya para tuan muda itu bersikap sombong dan arogan, hanya segelintir saja yang baik seperti yang ditunjukkan oleh Fang Yuan dan Xiao Yue. Kami ingin menjumpaimu ke bawah, ternyata Nona Jiu akan kemari juga, sahut Fang Yuan dengan senyum hangat yang menggetarkan hati Ning Jiu. Ini adalah senjata roh kelas kuning yang tuan muda inginkan. Ning Jiu langsung mengeluarkan senjata-senjata tersebut dari cincin dimensi milik paviliun Jingwu yang ada di tangannya. Fang Yuan hanya menjentikkan jarinya dan senjata-senjata itu langsung menghilang seketika. Ini untukmu dan jangan katakan pada kakek legend $1 itu, karena kami tidak memberikan bonus untuknya, kata Fang Yuan sembari memberikan 100 keping emas padanya. Hehehe. Jangan masuk ke ruangannya, karena tua bangka itu sedang berkuda-kudaan di sana. Tetapi kalau kamu ingin bergabung juga ya, silahkan. Canda Fang Yuan, tetapi Xiao Yue langsung melotot menatapnya. Cih, tua bangka menjijikkan itu akan menangis sepanjang malam. Setelah Xiao Yue dan Fang Yuan teringat saat meninggalkan ruangan manajer Ma, Xiao Yue seperti menjentikkan jarinya. Mungkinkah kamu? Fang Yuan menebak kalau Xiao Yue menggunakan jarum Qi atau energi spiritual es dan melakukan teknik akupuntur yin rembulan pada manajer Ma. Kamu kejam sekali Yue. Katanya lagi sembari membayangkan manajer Ma akan merasa dunia seperti hancur saja. Tidak kek. Apa yang terjadi pada belut tampanku? Kenapa dia seperti mati suri? Teriak manajer Ma dari ruangannya, sehingga Fang Yuan geleng-geleng kepala, sebagai sesama lelaki ia turut berbelasungkawa, sedangkan Xiao Yue tersenyum lebar mendengarnya. Ning Jiu masih mematung, karena tidak menyangka akan mendapat 100 keping emas dari tuan muda tampan tersebut. Padahal ia hanya berharap mendapatkan beberapa puluh perak saja dari mereka. Namun, yang datang malah sebesar 100 bulan gaji bulanannya, karena upah minimum 1 bulan di kota Dayan adalah 1 keping emas. Dia berbalik badan untuk mengucapkan terima kasih pada Fang Yuan dan Xiao Yue, tetapi pemuda tampan dan pemudi cantik itu sudah menghilang dari pandangannya. Terima kasih tuan muda dan nona muda, kata Ning Jiu walaupun tidak melihat mereka lagi, dan ia berniat untuk segera mengundurkan diri dari paviliun Jingwu, kemudian kembali ke rumah orang tuanya untuk membuka usaha sendiri di desanya nanti. Apakah ada yang ingin kamu beli lagi, Yue? Tanya Fang Yuan saat keduanya berada di lantai bawah. Kita masih memiliki 4.900 keping emas dari hadiah Patriark Han Bao tadi. Loh, katanya lagi, padahal penatua pertama klan Han tidak jauh dari mereka. Aku belanja saat kita kembali ke kota Jing nanti, sahut Xiao Yue seolah-olah mereka benar-benar tinggal di ibu kota Kekaisaran Jingzi saja, sehingga penatua pertama terkejut mendengarnya. Namun, ia masih tidak percaya begitu saja dan terus mengikuti keduanya hingga kembali ke penginapan rubah ekor 9. Dua orang ini sangat aneh sekali. Gerutu penatua pertama, karena mereka malah menginap di penginapan sederhana, makan jagung bakar dari pedagang kecil. Namun,
melakukan transaksi besar saat memasuki paviliun Jingwu, sehingga penatua pertama klan Han tersebut tidak mengerti dengan pola pikir keduanya. Ia dibuat pusing karena tidak bisa mengorek rahasia mereka. Episode sebelumnya, niat tersembunyi. Episode berikutnya, paviliun